Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman semua berada ya. Saya mengucapkan selamat datang di mata kuliah Lab Akuntansi Manajemen 1. Di minggu ini kita akan masuk ke materi pertama kita mengenai Introduction to Cost Terms and Purpose. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi dan nanti di akhir ada pembahasan contoh soalnya teman-teman. Jadi jangan di skip ya. Nah, pertama-tama teman-teman, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan si cost. Siapa sih cost itu? Apa sih? Nah, cost adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana kita akan kenalan dengan actual cost dan juga budgeted cost. Sesuai dengan namanya, actual artinya yang benar-benar terjadi, sehingga actual cost adalah biaya yang benar-benar terjadi. Sedangkan budgeted artinya diprediksi teman-teman, sehingga budgeted cost adalah biaya yang diprediksikan akan terjadi. Biaya-biaya ini diukur untuk menyatakan harga sesuatu. Sesuatu inilah yang kita sebut dengan cost object. Cost atau biaya teman-teman terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah direct cost dan juga yang kedua adalah indirect cost. Di mana direct cost adalah biaya yang langsung berkaitan dengan produk, sedangkan indirect cost adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan produk. Nah, setelah kita kenalan dengan direct dan indirect cost, kemudian muncul nih pertanyaan, gimana cara nilai biaya tersebut sehingga menjadi cost object? Di sini dikenal dengan istilah cost assignment teman-teman, yang mana cost assignment itu adalah general term yang terdiri menjadi dua. Yang pertama tracing dan yang kedua adalah allocating. Tracing adalah melacak direct cost langsung ke cost object. Sedangkan allocating adalah kita mengalokasikan indirect cost ke objek teman-teman. Nah, teman-teman, untuk membantu teman-teman semua agar lebih mudah memahami mana sih yang direct cost dan mana sih yang indirect cost, saya akan bantu buatkan sebuah ilustrasi sederhana teman-teman. Nah, sini saya sediakan sebuah gambar di tengah menunjukkan bahwa ilustrasi ini adalah pembangunan sebuah proyek. Coba teman-teman kita bayangin bareng-bareng ya. Ketika membangun sebuah proyek, pasti dong butuh beli semen, sewa alat berat, maupun hire pekerja lapangan. Nah, tiga tadi kita bisa klasifikasikan sebagai direct cost teman-teman. Kenapa? Karena biaya-biaya itu langsung berkaitan dengan produk kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan teman-teman. Biaya seperti apa sih yang tergolong indirect? Contohnya adalah ketika kita membangun sebuah proyek teman-teman. Terkadang kita sering banget ngeliat di tempat proyek ada kantor-kantoran yang gak permanen gitu teman-teman, yang dari kayu. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai indirect cost. Atau misalnya pekerja di perusahaan kontraktor itu digaji kan teman-teman ya. Nah, itu juga kita bisa kategorikan. Kenapa? Karena tidak langsung berhubungan dengan produk kita teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cost behavior patterns. Ada dua tipe dalam cost behavior patterns yang seringkali dijumpai, yaitu fixed cost dan juga variable cost teman-teman. Fixed cost adalah biaya yang tidak bergantung pada kuantitas, sedangkan variable cost adalah biaya yang bergantung pada kuantitas teman-teman. Nah, misalnya aja, sebuah perusahaan bergerak di bidang fashion, membuat banyak baju nih teman-teman. Mana nih yang kira-kira fixed cost dan mana nih yang kira-kira variable cost? Nah, ketika sebuah perusahaan membuat baju, pasti butuh kain dan juga benang dong. Nah, kain dan benang itu adalah variable cost teman-teman. Kenapa? Karena untuk membuat 100 dan 200 baju itu memerlukan jumlah kain dan benang yang berbeda. Jumlah baju yang berbeda akan menyebabkan biaya yang terjadi juga berbeda teman-teman. Nah, kalau gitu yang disebut dengan fixed cost yang mana? Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya kita buat baju mau 100, mau 200, 300, kita akan tetap bayar sewa bangunan sama kan teman-teman? Nah, sewa bangunan itu kita sebut dengan fixed cost. Meskipun jumlah bajunya beda, tapi tetap sama teman-teman.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis sektor, teman-teman. Bisnis sektor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah manufacturing sector companies. Perusahaan seperti apakah yang manufacturing sector companies? Nah, perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang membeli material dan merubah menjadi finished good atau barang jadi. Contohnya adalah PT Indofood. Yang kedua adalah merchandising sector companies, teman-teman. Perusahaan seperti apakah merchandising sector companies? Nah, perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang membeli dan menjual tanpa merubah bentuk. Biasanya barangnya adalah tangible atau berwujud. Contohnya adalah perusahaan Arrow Electronic. Nah, yang ketiga dan terakhir itu adalah service sector companies, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa. Contohnya EY, teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan kenalan dengan tipe-tipe inventory, teman-teman. Ada 3 jenis inventory, yaitu direct material inventory, work in process inventory, dan juga finished good inventory, teman-teman. Direct material inventory adalah material yang akan digunakan dalam proses pembuatan. Work in process inventory adalah barang yang telah dikerjakan tapi belum selesai. Sedangkan finished goods adalah barang yang telah selesai diproses, teman-teman. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya akan coba bantu dengan memberi contoh ya. Misalnya, dalam pembuatan handphone, teman-teman. Semua orang pakai handphone dong ya, teman-teman ya. Nah, kita membutuhkan bahan-bahan seperti komputer chips dan beberapa bahan-bahan lainnya. Nah, komputer chips itu terdapat dalam direct material inventory. Ketika kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya, mengumpulkan materialnya, lalu kita mulai proses perakitannya, mana sih yang masuk ke dalam WIP inventory atau work in process? Nah, yang masuk ke dalam work in process inventory adalah proses pembuatan handphonenya di tingkat manapun, teman-teman. Misalnya, lagi pasang baterai dan lain sebagainya. Pada tingkat ini, barang sedang dalam proses tetapi belum selesai menjadi handphone. Jadi belum bisa dijual, teman-teman. Nah, ketika proses pengerjaan telah selesai akan menjadi handphone, bukan? Nah, handphone yang udah jadi tetapi belum terjual masuk ke dalam finished good inventory, teman-teman. Itu tadi perbedaan antara 3 jenis inventory ya, teman-teman. Setelah kita membahas tipe-tipe inventory, kita masuk ke klasifikasi dari biaya manufaktur nih, teman-teman. Ada 3 terms yang kita gunakan untuk menggambarkan manufacturing cost, yaitu direct material cost, direct manufacturing labor cost, dan indirect manufacturing cost. Atau indirect manufacturing kita sering sebut dengan manufacturing overhead cost ya, teman-teman. Direct material cost adalah biaya yang digunakan untuk mengakuisisi bahan atau material. Sedangkan direct manufacturing labor cost adalah biaya yang digunakan untuk membayar pekerja. Dan yang ketiga adalah indirect manufacturing cost atau manufacturing overhead cost. Adalah biaya yang tidak bisa kita trace tetapi berkaitan dengan cost objek, teman-teman. Nah, itu tadi klasifikasi dari biaya manufaktur ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dengan istilah baru lagi, yaitu prime cost dan juga conversion cost, teman-teman. Nah, prime cost ini adalah semua direct manufacturing cost. Kata kuncinya adalah ketika kita mencari prime cost adalah dengan menambahkan direct material cost dan juga direct labor cost. Sedangkan conversion cost adalah semua manufacturing cost kecuali direct material cost, di mana conversion cost itu mewakili semua manufacturing cost yang terjadi untuk merubah direct materials itu menjadi finished good. Kata kuncinya adalah menambahkan direct manufacturing labor cost dengan manufacturing overhead cost, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung cost of goods manufactured dan juga cost of goods sold. Terbagi menjadi 4 step ya, teman-teman, untuk memudahkan teman-teman semuanya. Yang pertama itu adalah kita mencari berapa sih direct material yang kita gunakan di tahun tersebut. Formatnya adalah
beginning inventory of direct materials, kita tambahkan dengan purchase of direct materials, kita kurangkan dengan ending inventory of direct materials, teman-teman. Nah, direct material use ini kita gunakan di step 2. Nah, step 2 adalah mencari total manufacturing cost incurred. Formatnya adalah direct material use, kita tambahkan dengan direct manufacturing labor, kita tambahkan dengan manufacturing overhead cost. Dapatlah total manufacturing cost incurred in 20XX ya teman-teman dalam tahun itu. Nah, total manufacturing cost incurred kita akan pakai di step 3 teman-teman. Step 3 kita akan cari cost of goods manufactured. Formatnya adalah beginning work in process inventory, kita tambahkan dengan total manufacturing cost incurred, itu kita dapat namanya total manufacturing cost to account for. Kemudian kita kurangkan dengan ending work in process inventory, dapatlah cost of goods manufactured. Nah, cost of goods manufactured ini nanti kita akan pakai untuk mencari cost of goods sold, teman-teman. Caranya adalah beginning inventory of finished good kita tambahkan dengan cost of goods manufactured, kita kurangkan dengan ending inventory of finished good, dapatlah cost of goods sold, teman-teman. Nah, kata kuncinya adalah di step 2 untuk mencari manufacturing overhead cost. Manufacturing overhead cost identik dengan plant atau pabrik, teman-teman. Jadi, notabene yang masuk ke dalam manufacturing overhead cost itu biasanya ada kata kuncinya pabrik atau plant, teman-teman. Nah, itu tadi rumus ataupun format untuk mencari cost of goods manufactured dan cost of goods sold, teman-teman. Nah, saya harap teman-teman di sini boleh take a concern benar-benar untuk paham dan juga teman-teman ingat bagaimana format dari mencari cost of goods manufactured dan juga cost of goods sold ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, dari tadi kita udah bahas beberapa istilah-istilah nih teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas satu problem ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas satu problem agar kita semua makin mengerti ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman boleh ambil pena, kalkulator dan juga modulnya. Teman-teman buka modulnya halaman 2, kita akan membahas problem 3 teman-teman. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus take a note pada soal ini. Bahwasannya angka-angka di tabel ini sesuai ketentuan soal adalah in million ya teman-teman. Berarti kalau 20 itu senilai 20 juta dan begitu pula seterusnya teman-teman. Yang diminta adalah kita membuat income statement dan juga schedule of cost of goods manufactured teman-teman. Nah, saran saya teman-teman harus hafal dulu, harus paham dulu tentang step-step yang tadi kita sempat bahas di PowerPoint tadi ya teman-teman. Ada 4 step. Nah, jika teman-teman masih ingat, step pertama adalah kita mencari cost of direct material use. Apa aja tadi komponennya? Itu terdiri dari beginning inventory of direct materials, kita tambahkan dengan pembeliannya, kita kurangkan dengan ending inventory-nya ya teman-teman. Nah, inilah menjadi direct material use. Nah, kita coba lihat di tabel mana sih yang beginning inventory. Nah, karena ini tahun 2020, berarti beginning inventory-nya ada di Januari 1 ya teman-teman. Di direct material inventory Januari 1 2020 berarti seharga 34 juta ya teman-teman, 34 juta. Nah, kemudian kita cari berapa sih direct materials-nya yang dibeli. Nah, yang dibeli adalah sebesar 85 juta ya teman-teman, 85 juta. Nah, kemudian kita kurangkan dengan ending inventory teman-teman. Karena beginningnya Januari 1, berarti endingnya ada di Desember 31 ya teman-teman. Direct material inventory sebesar 10 juta teman-teman. Berarti kita masukin 10 juta. Nah, kita cari direct material use. Apa komponennya? Yang pertama adalah beginning ditambah purchase kurang ending, tapi adalah DM ya, direct material ya teman-teman ya, harus diingat. Nah, kita udah dapat berapa sih direct material yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya step kedua adalah kita mencari total manufacturing incurred. Apa aja sih komponennya? Direct material use kita tambahkan dengan direct manufacturing labor, kemudian kita tambahkan dengan manufacturing overhead, ya kan teman-teman.
Nah, tapi teman-teman harus ingat, dalam manufacturing overhead itu terdapat beberapa komponen. Kata kuncinya adalah biaya-biaya yang berkenaan dengan plant, teman-teman, dengan pabrik. Selain itu juga ada dua tambahan, ada indirect material dan indirect manufacturing labor. Tapi kebetulan di problem ini tidak ada indirect materials ya, teman-teman. Nah, kita masukin dulu direct manufacturing labor. Ada direct manufacturing labor di sini ya, 44 ya, berarti 44 juta. 44 juta. Kemudian kita masukin komponen-komponen dalam manufacturing overhead. Kita lihat lagi tabelnya. Mana nih yang masuk? Nah, yang pertama itu plant utilities. Kata kuncinya ada di plant. Sebesar 11 juta. Plant utilities. Sebesar 11 juta. Nah, kemudian yang kedua itu adalah indirect ya, teman-teman. Indirect manufacturing labor. Sebesar 29 juta. Ini indirect manufacturing labor ya, teman-teman. Lalu komponen ketiga, ada depreciation plant and equipment. Masuk gak? Masuk, teman-teman. Kata kuncinya ada di plant. Berarti depreciationnya sebesar 8 juta ya, teman-teman ya. Ini komponen yang ketiga, depreciation sebesar 8 juta. Lalu komponen keempat, coba kita baca lagi, miscellaneous manufacturing overhead. Di sini udah jelas ya, teman-teman, manufacturing overhead. Berarti kita masukin ke komponen manufacturing overhead, yaitu sebesar 17. Berarti 17 juta ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lagi marketing, distribution, and customer service cost. Nah, ini kita tidak masukin ke schedule of cost of goods manufacture karena ini merupakan komponen dari income statement, teman-teman. Bagian selling and administrative expense. Berarti kita skip dulu ya. Nah, selanjutnya ada plant supplies use. Kata kuncinya ada di plant, yaitu sebesar 6 juta. Kita masukin ya, teman-teman ya. Sebesar 6 juta. Nah, yang terakhir, property taxes on plant. Berarti kita masukin ya, teman-teman ya. Sebesar 4 juta. Property taxes on plant. Kita masukin sebesar 4 juta. Nah, kemudian kalau kita udah masukin semua komponennya, jadilah total manufacturing overhead ya, teman-teman. Kita jumlahin semua komponen-komponen yang ada di manufacturing overhead. Nah, berapa totalnya? Totalnya adalah 75 juta ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu total manufacturing overhead, kita harus tahu berapa total manufacturing incurred. Gimana caranya? Kita tambahkan DM, DML, dan juga manufacturing overhead ya, teman-teman. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan berarti total manufacturing incurred yaitu sebesar 228 juta ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke step ketiga, yaitu kita mencari cost of goods manufacture. Apa aja tadi komponennya? Total manufacturing cost incurred kita tambahkan dengan beginning work in process, kita kurangin dengan ending ya, teman-teman ya. Kita kurangi dengan ending, dapatlah cost of goods manufacture. Nah, beginning inventory of work in process itu kita lihat. Beginning inventory berarti di Januari 1, 2020 ya, teman-teman. Beginning inventory work in process berarti ada sebesar 20, teman-teman. Berarti 20 juta ya, kita masukin 20 juta. Nah, kita jumlahkan dulu boleh, teman-teman. Kalau teman-teman mau jumlahkan, nama komponennya atau nama itunya adalah total manufacturing cost to account for ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan ending inventory work in process. Berapa ending inventory-nya? Kita lihat work in process inventory pada tanggal Desember 31. Nih ya, teman-teman ya, sebesar 5 ya. Oke, karena sebesar 5 berarti ya udah kita kurangin dengan 5 juta. Nah, berarti
Berapa cost of goods manufacture-nya? Yaitu sebesar total manufacturing cost to count for kita kurangin dengan ending inventory. Berarti sebesar 243 juta ya teman-teman ya. Sampai sini kita udah menyelesaikan sampai schedule of cost of goods manufacture teman-teman. Selanjutnya angka ini nanti akan kita bawa untuk mencari gross profit di income statement teman-teman. Nah setelah kita tahu cost of goods manufacture, kita akan masuk ke income statement. Dalam komponen income statement itu seperti biasa, berarti yang pertama itu apa teman-teman? Revenue ya. Yaudah kita catat dulu revenue-nya, yaitu sebesar 380 juta teman-teman. Kita catat revenue sebesar 380 juta. Lalu apalagi komponennya? Nah komponen yang kedua adalah kita harus tahu dulu revenue kita kurangin dengan cost of goods sold ya teman-teman ya. Cost of goods sold itu termasuk step keempat. Apa aja tadi komponennya? Coba diingat-ingat lagi. Di PPT, komponennya adalah beginning inventory finished good. Sekali lagi finished good ya teman-teman. Kita tambahkan dengan cost of goods manufacture. Kita kurangkan dengan ending inventory. Barulah hasilnya adalah cost of goods sold ya teman-teman. Nah, beginning inventory finished good-nya berapa? Mari kita lihat. Kita lihat yang Januari 1. Finish good-nya berarti ada 50, berarti 50 juta ya teman-teman ya. 50 juta. Nah, setelah itu cost of goods manufacture kita ambil di tabel schedule-nya 243 ya. Saya coba kuningin biar teman-teman tahu saya ambil angkanya dari atas. Berarti 243 juta. Nah, kemudian kita kurangkan dengan ending teman-teman. Ending inventory of finished good. Berapa nih? Kita lihat lagi di tabel. Berarti yang ini ya Desember 31 ya, 13 juta. Nanti kita masukin di sini 13 juta. Nah, kemudian gimana cara cari cost of goods sold? Berarti kita tambahkan beginning inventory of finished good, kita tambahkan dengan cost of goods manufacture, kita kurangin dengan ending inventory of finished good. Berapa? Yaitu sebesar 280 juta teman-teman. Nah, 280 juta, kemudian kita akan cari gross profitnya teman-teman. Cari gross profitnya gimana? Nah, cari gross profit tinggal kita kurangkan revenue, kita kurangin dengan cost of goods sold. Benar ya teman-teman ya, kita kurangin yaitu sebesar 100 juta teman-teman. Selanjutnya kita akan kurangin dengan selling, general, and administration expense. Nah, mana tadi komponen yang termasuk selling, general, and administrative expense? Itu tadi yang marketing, distribution, and customer service cost. Kita masukin berapa teman-teman? 95 ya. Berarti 95 juta ya teman-teman ya. Nah, kita masukin 95 juta. Nah, setelah kita dapatin teman-teman, berarti kita masukin di sini aja langsung ya. Oke, berarti seharga 95 juta ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cari berapa net income-nya teman-teman. Nah, cara cari net income adalah kita mengurangi gross profit, kita kurangin dengan selling and general administrative expense. Tenang, di sini tidak akan secomplicated dengan Inter ya teman-teman. Jadi benar-benar income statement-nya yang biasa aja teman-teman ya. Oke, berarti kita kurangin ya teman-teman ya. Nah, net income kita dapat sejumlah 5 juta ya teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan tentang problem 3 teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar bagaimana penyusunannya, teman-teman boleh nanti tanyakan ke asisten dosen masing-masing teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan mengenai sedikit istilah dan cara mencari cost of goods manufacture dan COGS ya teman-teman semuanya.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika mungkin nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada asisten masing-masing ya teman-teman. Akhir dari saya untuk teman-teman semuanya, never stop learning because life never stop teaching. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu ya teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah!